Halo guys, welcome to our Bicara, bincang santai bersama Najwa dan Adinda. Nah, pada episode kali ini kira-kira kita mau bahas apa sih, Din? Jadi pada kali ini kita tuh mau ngebahas tentang privasi dalam pemberitaan yang membahas kasus-kasus kejahatan seksual, Wak. Nah, khususnya yang kita akan bahas adalah berita korban kejahatan seksual, khususnya anak-anak dalam satu keluarga. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita beralih ke berita yang Pertama, dalam berita pertama terdapat dilema praktik komunikasi untuk penerapan prinsip, yaitu konten korban kejahatan seksual. Jika kita lihat, dalam berita ini, nama pelaku, status korban, dan inisial korban diberitakan secara jelas. Ini jelas melanggar nilai privasi seseorang terlebih korban dalam pemberitaan. Privasi seharusnya memberikan kemampuan untuk menjaga informasi pribadi yang bersifat rahasia sebagai dasar pembentukan otonomi individu. Nah, gitu Din berita kita yang pertama. Menurut gue ya, dari yang gue lihat dan gue telaah nih beritanya, kalau privasi korban itu dilanggar secara tersirat. Kenapa? Karena di dalam berita itu pelaku yang merupakan ayahnya sendiri itu namanya diberitakan nih dengan jelas. Just in case ya analoginya. Kalau misalkan berita ini dibaca nih oleh lingkungannya, kerabat atau teman, berarti secara tersirat privasi dari korbannya itu sendiri keungkap nih, Din. Oke, kalau menurut gue pribadi terhadap kasus yang pertama itu tadi, media pers sekarang itu tuh banyak banget bikin berita-berita dengan judul yang sensasional, Wak. Yang dimana itu sebenarnya secara tidak disadari itu tuh merugikan publik. Permasalahan dalam pemberitaan yang sensasional, kayak misalnya contohnya bahkan menyebutkan nama pelaku atau misalnya korban dari kejahatan seksual gitu kan. Itu sebenarnya tuh melanggar kode etik jurnalistik wartawan di Indonesia. Bener-bener banget sih. Yang dimana wartawan atau jurnalis itu dituntut untuk menghormati dan menjaga banget hak privasi dari seseorang, Wak. Betul-betul. Nah, perlu di take notes ya untuk kawan-kawan wartawan ataupun jurnalis. Lebih baik ketika memberitakan sebuah berita yang ada topik kasus kejahatan seksual nih khususnya, dimohon untuk mengikuti sesuai kode etik yang berlaku ya, Din. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung lanjut ke kasus yang kedua. Berdasarkan etika dan filsafat komunikasi, dalam pemberitaan kejahatan seksual seperti ini, mengharuskan media untuk menjaga privasi korban dengan tidak mengungkapkan identitas secara lengkap, termasuk lokasi yang terlalu spesifik. Pemberitaan sebaiknya fokus pada aspek hukum dan kebijakan perlindungan anak, serta memberikan informasi yang mendukung upaya penegakan hukum. Hal ini penting untuk melindungi korban dari stigmatisasi dan trauma tambahan yang dapat timbul akibat ekspos dari media yang berlebihan. Dalam konteks ini, menjaga keseimbangan antara memberikan informasi kepada publik dan melindungi privasi korban menjadi kunci dalam penyampaian berita. Nah, itu barusan berita kedua tuh tentang seorang kakek yang melakukan pelecehan seksual kepada cucunya. Di dalam beritanya kan disebutin kalau misalnya si korban itu tuh dia mengalami trauma yang mendalam sampai-sampai dia tuh menjalani konseling didampingi psikolog, dan sampai sekarang pun dia tuh masih belum bisa nyeritain secara utuh apa yang terjadi. Menurut gua ya, Din, dibandingkan nih dengan berita tadi yang pertama, ada perkembangan dari nama-nama pelaku ataupun nama korban itu sendiri. Karena di berita yang kedua ini nih yang barusan kita analisis, kalau nama dari pelaku itu yang merupakan kakeknya dari korban ini udah diberitakan tapi dengan inisialnya aja nih. Tapi ya Din, lagi-lagi sayangnya headline yang diberitakan itu masih aja nih sensasional, ya nggak sih? Sebenarnya ini menimbulkan pro dan kontra sih, Din. Maksudnya pro-nya itu mungkin itu bisa menjadi awareness untuk semua orang khususnya di daerah itu, ya nggak sih, untuk lebih mawas diri terhadap kasus-kasus yang kejahatan seksual ini. Nah, tapi insight yang bisa gue dapetin dari berita ini adalah kalau korban dari kejahatan seksual itu bisa dapat rumah aman, teman-teman. Rumah aman untuk perlindungan psikis korban dari pelaku. Contohnya dalam berita ini anak tersebut kan dapat perlindungan ya secara fisik maupun mental, diberikan ya tadi lu sempat bilang itu loh, Din, diberikan pemulihan lah kayak gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mending kita langsung bahas aja nih kasus kita yang terakhir Atau berita yang
3. Lagi-lagi terulang kasus yang sama dalam berita kita yang terakhir. Nama pelaku, lokasi kejadian, dan deskripsi korban diberitakan dengan jelas. Ada sejumlah prinsip yang berlaku dalam menjaga keseimbangan privasi seseorang dan kebutuhan informasi kepada masyarakat. Kasus-kasus tersebut dikhawatirkan melanggar prinsip 4, yaitu minimalisasi hal yang bisa menyakitkan bagi orang lain. Jika prinsip itu dilanggar, bisa jadi pemberitaan ini dapat mengganggu kesehatan mental korban. Lebih baik memakai pernyataan pihak berwajib, saksi mata, dan bukti-bukti lain, daripada mengungkapkan identitas, deskripsi jelas, atau hal lain yang dapat mengancam privasi pihak-pihak terkait. Nah, kira-kira berita terakhir kita tuh kayak gitu loh, Din. Nah, menurut gue ya, gak jauh beda sih sayangnya ya dengan berita yang pertama. Kalau misalkan nama dari pelakunya itu sendiri diberitakan secara gamblang ya, apalagi ini deket banget gak sih, maksudnya kayak ayah sendiri, kayak how gitu loh maksud gue. Dan gue lebih concern terhadap psikis dari korbannya itu sendiri sih, apalagi I know how it feels, gimana lu punya trust issue sama keluarga lu, ya gak sih, apalagi itu ayah lu yang lu ketemu sama dia ngasih tiap hari. Lagi-lagi nama domisilinya nih, Din, di Spilani. Kalau yang mau gue fokusin adalah highlight dari judul beritanya, yang dimana di situ tuh ada pernyataan bahwa pelaku itu diberikan hukuman kebiri dan 16 tahun penjara. Yang mau gue fokusin adalah hukuman kebiri. Setelah gue lihat isi beritanya, ternyata kenapa pelaku itu bisa dijatuhi hukuman kebiri? Karena ternyata, ini nih udah kesekian kalinya si pelaku tuh melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya. Jadi sebelumnya si pelaku ini pernah melakukan pelecehan seksual terhadap anak tirinya, dan dia juga udah sempat melakukan masa hukumannya selama 9 tahun penjara gitu loh. Tapi menurut gue kasus kebiri ini bisa dipandang sebagai hal yang worth it kali ya, karena ada beberapa hal yang harus lo take and give di kasus ini gitu loh. Maksudnya kayak lu udah ngasih dampak psikis ke anak lu tuh sebegitunya, atau ke korbannya tuh sebegitunya. Jadi kalau misalkan amit-amit ya, tapi kalau kedepannya dia melakukan hal yang menyimpang lagi, atau misalkan in the good thing ya dia bisa evaluasi, tetap ada satu hal yang selalu membekas, yang ganjel nggak sih, apa yang udah diambil dari dia gitu loh. Nah, kalau opini lu tentang media ini tuh gimana tuh? Disclaimer dulu dong. Disclaimer ya guys, ini in our opinion. Yang pertama dari gua, kalau menurut gua sayangnya media Kompas itu kan media besar lah ya, gitu kan, siapa sih yang nggak tahu Kompas itu. Tapi ternyata tuh setelah gue lihat masih banyak berita-berita Kompas yang judulnya itu tuh sensasional. Apalagi tuh kalau misalnya berita itu tuh ditangkap oleh pihak-pihak yang literasi digitalnya tuh masih kurang banget. Dari pendapat gue sendiri sih, gue lebih concern terhadap privacy atau privasi yang diberitakan. Gue lebih concern terhadap bagaimana dampak dari privasi itu dilanggar, kan lebih concern ke korbannya atau misalkan pelakunya ya, karena ya itu akan ada dampak lanjutannya lah. Satu lagi sekarang itu sebenarnya bagus sih, media pers itu banyak yang udah makin kreatif dan juga melek akan teknologi. Menurut gue kemajuan teknologi yang ada sekarang ini justru itu menjadi tantangan untuk para jurnalis gitu. Bagaimana mereka itu tetap bisa mempublikasikan atau menghasilkan sebuah berita yang tetap menjaga atau menjalani kode-kode etik jurnalistik dengan baik. Karena kan apalagi itu maksudnya tuh banyak banget media-media tuh yang dari persoalan kode etik diubah jadi persoalan ekonomi. Bener-bener nilainya jadi berubah gitu nggak sih? Demi kepentingan ekonomi gitu loh maksudnya. Jadi ya udah melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Betul. Nah, lu sempat mention tadi tentang literasi digital kan, dan gue mau ngebahas tentang kalau misalkan wartawan atau jurnalis itu melanggar kode etik yang tadi Dinda udah sebutin nih guys. Kalau misalkan itu nanti dibaca nih sama orang yang punya literasi digital kurang, analisis berita terhadap berita ini kurang, nah apalagi mereka yang punya kemampuan kognitifnya kurang, pesan yang akan disampaikan itu nggak akan sampai lah gitu, Din. Nah, kira-kira segitu aja pembahasan dari episode kita kali ini. Let us know about your opinion in comment below. See you in the next episode. Dah.